Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan topik pembahasan terkait dengan distribusi pasar luar negeri. Pada kali ini, langsung saja kita kepada topik utamanya, di mana di sini ada pengertian dan juga manfaat distribusi. Distribusi sangat penting dalam menyampaikan barang dan konsumen secara luas dan merata. Hambatan distribusi dapat menyebabkan kerugian bagi produsen, di mana yaitu pendapatan terganggu dan konsumen harga pun menaik. Nah, untuk pemilihan saluran distribusi harus tepat untuk menghindari pemborosan biaya dan kegagalan tujuan perusahaan. Nah, pada masalah pokok distribusi di pasar luar negeri itu ada tiga pembahasan, di mana yang pertama itu ada cara memasuki pasar luar negeri, yang kedua pemilihan saluran distribusi di pasar tersebut, dan pengelolaan logistik global. Mulai dari topik yang tadi, yang pertama, bagaimana sih cara memasuki pasar luar negeri? Di sini ada beberapa alternatif, dan yang paling utama dan yang secara umum itu ada ekspor tidak langsung, di mana lewat perantara lokal tanpa perlu keahlian atau investasi besar. Kemudian ada ekspor langsung, di mana penjual terlibat langsung dalam pemasaran internasional di dalam bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemberian lisensi dan usaha patungan. Di sini yaitu berbagi kendali dengan mitra lokal pada negara tersebut, sehingga kita tidak terlalu pusing untuk mengurus lisensi dan persyaratan kebijakan di negara tersebut. Kemudian yang terakhir ada pendirian fasilitas produksi di luar negeri, misalnya yaitu investasi penuh dengan pengendalian maksimal. Misalnya kita mendirikan sebuah perusahaan untuk memproduksi barang pada negara tersebut, tujuannya untuk menghemat biaya dan juga memudahkan pendistribusian pada negara tersebut atau negara tetangga yang mendekatinya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan cara distribusi, di mana ada bahan pertimbangannya. Yang pertama itu ada ukuran pasar dan volume bisnis. Sejauh mana pasar tersebut dan volume bisnis tersebut kita dapat capai, dan juga kita dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Apabila perusahaan kita dirasa masih kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar yang volume besar, maka kita sebaiknya mencari kepada negara tujuan yang memang volumenya kecil dan sesuai dengan target pasar kita. Kemudian tingkat pengendalian diinginkan, kemudian ada biaya, resiko, dan kelulusan. Di sini tentu saja terkait dengan resiko, biaya yang harus diperhitungkan secara matang agar berjalannya ekspor impor dan juga bisnis secara lancar. Sebenarnya persyaratan hukum atau budaya lokal itu menjadi juga salah satu hal penting yang mempengaruhi dari distribusi, karena setiap negara tujuan itu memiliki perbedaan persyaratan dan juga budaya yang sangat amat berbeda di negara kita sendiri. Kemudian ada alternatif jalur distribusi lainnya, di mana ada distribusi insentif, misalnya yaitu menyebar luas ke banyak outlet. Kemudian ada distribusi selektif, memilih outlet tertentu di lokasi strategis. Kemudian ada distribusi eksklusif, di sini memberikan hak tunggal kepada satu distributor di wilayah tertentu. Ini lebih cenderung kepada franchise ya, kalau bisa kita bilang. Kemudian ada strategi penjualan. Di sini ada dua fokus utamanya. Yang pertama itu ada piggyback export. Di sini adalah menitipkan produk pada saluran distribusi perusahaan lain yang sudah mapan di negara tujuan tersebut. Tentu saja ini minim resiko dan juga tidak terlalu menguras biaya. Kemudian ada let and
digital perusahaan manajemen ekspor atau IMC. Di sini kita menggunakan agen khusus yang menangani seluruh aspek ekspor bagi perusahaan yang tidak memiliki departemen ekspor sendiri. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus apabila kita memang tidak memiliki departemen di negara tersebut untuk mengekspor, apalagi yang masih minim untuk pengalaman di bidang ekspor impor. Dengan memakai jasa agen tentu saja lebih memudahkan karena agen-agen tersebut sudah paham seluk-beluk dari negara tersebut. Kemudian ada pemilihan dan pengendalian distributor. Di sini kita memilih distributor penting untuk efektivitas pasar, di mana harus menilai tanggung jawab keuangan, efektivitas kehandalan dan juga loyalitas. Terakhir, dibutuhkan perjanjian kontrak yang kuat dan pemantauan berkelanjutan. Nah, kemudian ada faktor penentu pemilihan saluran distribusi, tidak hanya dari tadi, ada juga sifat produk. Jadi kita industri atau versus konsumsi, harga dan teknisnya itu bagaimana untuk produk yang akan kita salurkan. Apakah berpotensi besar akan laku di negara tersebut atau bagaimana, karena itu menyesuaikan dengan sifat produk dan juga sifat kebijakan dari negara tersebut. Kemudian ada jumlah konsumen dan frekuensi pembelian. Apabila jumlah konsumennya sedikit dan juga frekuensinya juga sedikit, tentu saja untuk menjadi bahan pertimbangan kita untuk tidak melanjutkan ke negara tersebut. Nah, kemudian ada luas wilayah pasar dan biaya distribusi seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian ada modal dan keuntungan, distribusi panjang meningkatkan biaya. Dan terakhir ada tren pasar. Di sini kita tentu saja harus memenuhi tren-tren pasar agar tidak tertinggal dari produk-produk yang memang sudah berevaluasi. Nah, yang terakhir itu ada distribusi fisik dan juga dokumentasi. Di mana distribusi luar negeri lebih kompleks dari dalam negeri, terutama dalam pengemasan, pengapalan, dokumentasi, dan juga asuransi. Kemudian diperlukan mitra seperti bank dan perusahaan asuransi untuk menjamin bisnis dan ekspor impor kita di negara tersebut. Sekian dari pemaparan kita pada pembahasan distribusi pasar luar negeri kali ini. Sekian dan terima kasih.